وبركاته. سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث التاسع والعشرون، سبيل الجنة. Hadis yang ke-29, Sabilul Jannah, jalan menuju surga, jalan surga. Mau makan kamu? Mau makan. Mau tidur tak? Biar mau dengerin dia pakainya. Oh, gak mau tidur kan? Belum kan? Kenapa? Endorse mungkin. Masih kuat? Enggak? Besok aja ya? Besok? Oke, dah tidur. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. Di dalam riwayat lain, لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ bisa juga dibaca وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. Di dalam riwayat yang berbeda nggak ada bahasa Mu'adz, langsung ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. Dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, pembahasan mengenai Sayyidina Mu'adz sudah saya bahas di episode-episode selanjutnya. Silakan teman-teman episode-episode sebelumnya silakan teman-teman cek sendiri, oke? Qultu, suatu hari Sayyidina Mu'adz berkata, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukanlah aku tentang satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan bisa menjauhkanku dari neraka. Jadi para sahabat waktu itu setiap kali terlintas di pikiran mereka tentang satu perkara, mereka akan mendatangi Rasulullah dan meminta petunjuk kepada Rasulullah. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika mereka menghadapi itu? Salah satunya adalah kebetulan Sayyidina Mu'adz ini ingin dijauhkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Dan ini tentu saja membantah pernyataan orang-orang yang berkata bahwa orang yang menyembah Allah dengan tujuan harapan ingin masuk surga atau karena takut dari neraka, itu menunjukkan bahwa dia tidak sebetul-betulnya menyembah Allah, atau dia imannya kurang sempurna, atau dia dianggap sebagai orang yang gak beriman. Jauh, sering teman-teman dengar ada orang-orang yang mengucapkan seperti itu, ya kan? Buat apa andai kata surga tidak di... Ya, ini sahabat. Yang bertanya siapa? Sahabat. Iman Anda lebih tinggi dari sahabat? Hah? Lebih tinggi iman Anda dari sahabat? Enggak mungkin. Gak mungkin Imam Syafi'i saya sebut. Gak mungkin Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i nih.
itu lebih tinggi keimanannya dibandingkan para sahabat yang telah berjumpa dengan Rasulullah. Gak mungkin Imam Ahmad ibnu Hanbal lebih tinggi imannya dibandingkan sahabat dari kalangan Rasulullah. Gak mungkin Imam Malik, gak mungkin Imam Abu Hanifah, gak mungkin para imam-imam yang besar namanya itu lebih tinggi keimanannya dibandingkan para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak usah sok yang paling sempurna imannya hanya gara-gara ketika kamu beribadah kepada Allah kamu tidak mengharapkan surga. Lagi pula sebenarnya ketika ada orang yang berharap surga, itu bukan sesuatu yang tercela. Ada sebagian di antara para ulama yang memang mereka itu berkata tujuan utama mereka beribadah adalah Allahnya, bukan surganya. Tapi ada salah satu ulama, Al-Imam As-Sayyid Dimirdash rahmatullah ta'ala alaih, beliau berkata bahwa sebenarnya tujuan orang itu meminta surga itu bukan karena surganya langsung, tapi karena di surga mereka bisa berjumpa dengan Allah. Beliau berkata begini, "Laisa qasdi minal jinani na'ima, ghaira anni uriduha li'araka." Bukanlah tujuanku masuk ke dalam surga, beribadah untuk masuk ke dalam surga hanya karena ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalamnya yang remeh-temeh itu seperti bidadari, sungai, bla bla dan sebagainya. Bukan itu tujuanku. Tapi tujuanku adalah ketika aku masuk ke dalam surga, aku bisa melihatmu ya Allah. Itu. Makanya jangan gampang-gampang nyalah-nyalahin orang. Saya salah satu korban by the way. Suatu hari saya pernah bikin satu konten TikTok yang ngebahas tentang bahwa kenikmatan terbesar surga itu sebenarnya bukanlah bidadari dan sebagainya, tapi kenikmatan surga itu adalah saat kita mampu melihat Allah. Itu kemudian ada yang nge-stitch. Nge-stitchnya sambil ngerokok gitu, pakai kopiah, terus ngatain saya begini. Masalahnya banyak juga yang mengamini perkataannya. Dia bilang kayak, ibadah tapi ngarap surga kurang jauh ngopinya bro, bla 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 dan sebagainya. Andai kata itu yang ngomong cuma satu orang dan diamini sama satu orang, itu bagi saya ya sudah, memang ada orang aneh. Tapi masalahnya ucapan dia itu seakan-akan diamini oleh banyak orang. Wal'iyadzubillah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Sungguh kamu bertanya kepadaku. Karena dalam riwayat lain beliau berucap, "Laqad sa'altani 'an 'azim." Kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang amatlah sangat luar biasa, sangatlah amat besar. Sama Rasulullah justru dipuji Sayyidina Mu'adz ketika Sayyidina Mu'adz meminta amalan agar bisa dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Dipuji sama Rasulullah. "Laqad sa'alta 'an 'azim." Sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang luar biasa. "Wa innahu layasirun 'ala man yasarahu Allah Ta'ala." Sesungguhnya amalan yang bisa memasukkanmu ke dalam surga dan bisa menjauhkanmu ke dalam neraka itu mudah bagi sesiapapun yang dimudahkan oleh Allah. Bagi sesiapapun yang dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, catatlah kami dari golongan orang-orang yang Engkau mudahkan kehidupannya dalam beramal pada sesuatu yang Engkau sukai ya Allah. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Pertama, kamu cukup menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wa tuqimus shalah. Dan kamu sholat. Seakan-akan Rasulullah bilang bahwa salah satu amal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhinya dari neraka adalah dengan sholat. Ini bisa saja bermakna kebalikannya by the way. Makna kebalikannya adalah kalau teman-teman gak melaksanakan sholat, kalian malah semakin jauh dari neraka dan semakin jauh dari surga dan semakin dekat dengan neraka. Sholat itu penting. Kita sempat mention di beberapa episode yang lalu kan. Wa tu'tiz zakah, dan kamu mendirikan zakat, membayar zakat. Wa tasumu ramadhana, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan.
wa tahujjul baita, dan kamu berhaji ke Baitullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya tadi itu. Ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muadz, maukah kamu aku tunjukkan satu jalan di mana jalan itu mampu membuka berbagai macam pintu-pintu kebaikan untukmu? Rasulullah langsung menjawab, as-saumu junnatun. Ketahuilah bahwasanya puasa itu adalah perisai. Perisai dari berbagai macam hal-hal buruk yang akan menimpa kamu. Perisai dari kefakiran, perisai dari kekufuran, perisai dari kemaksiatan, perisai dari kefasikan, perisai dari berbagai macam hal-hal yang mengganggu kehidupan kita bersama. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Dan ketahuilah bahwasanya sedekah itu mampu mematikan dosa-dosa sebagaimana air mampu mematikan bara api, mampu mematikan api. Api lagi was-was nih, kita ambilin satu ember air. Ser. Nah, proses pemadaman api dengan alat air tadi itu diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah perumpamaan bahwasanya sedekah itu bisa menghapus dosa teman-teman sekalian. Dan sedekah ini kelebihannya banyak banget, dan ini mujarab dilakukan oleh banyak sekali manusia. Saya mendengar cerita, salah satu contoh ceritanya adalah ada kawannya kakak saya, dan ini kawan dekat, dan kabarnya ini benar-benar saya percayai sepenuhnya. Dia pernah bermasalah tentang satu hukum, terfitnahlah kasusnya, dan itu bikin dia sumpek selama 1 bulan penuh. Dia bermasalah dengan hukum. Akhirnya dia bersedekah dengan salah satu tujuan dari sedekah itu agar Allah mengeluarkan dirinya dari keterpurukan itu. Apakah ini berarti dia tidak ikhlas bersedekah? Ya enggak juga, enggak sampai ke level sana. Memang yang lebih sempurna saat bersedekah itu sedekah sepenuhnya untuk Allah karena Allah yang nyuruh. Tapi bukan berarti ketika teman-teman bersedekah kemudian diikuti dengan tujuan-tujuan tertentu lantas dianggap sebagai orang yang kurang iman, dianggap sebagai orang yang enggak ikhlas, dianggap enggak usah fafifu ke sana, enggak. Nah, dia kemudian bersedekah, salah satu tujuan dia bersedekah adalah agar Allah, ini bukan perintah, supaya Allah memudahkan jalannya keluar dari keterpurukannya itu. Ini dia bersedekah. Tiba-tiba dapat telepon bahwa kasusnya dianggap selesai seketika itu. Dan ini mujarab di keluarga kami. Mujarab bagi kami juga. Setiap kali menghadapi satu masalah tertentu, keluarkan sedekah. Gak harus banyak, semampu kita. Tapi niatkan sedekah itu untuk apa? Untuk kebaikan, untuk sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap ianya itu mulia. Teman-teman lagi punya masalah, sedekah. Teman-teman ingin mendapatkan sesuatu, sedekah. Ya, begitu. Wassalatu rajuli min jawfil laili, dan juga salatnya seseorang di penghujung malam. Thumma tala, kemudian Allah ini dimaksud tahajud ya. Thumma tala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Sungguh lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Ini adalah kiasan bagi orang yang bangun malam. Dengan tujuan apa? Tujuan bertahajud, meminta ampun kepada Allah, kemudian memintakan segala sesuatunya kepada Allah. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal dimintai kepada Allah. Dan dia juga meminta kepada Allah dalam keadaan takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga termasuk dari orang-orang yang menginfakkan, mensedekahkan rezeki yang telah kami berikan kepadanya.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Tidak ada satupun di antara kita, di antara manusia, di antara makhluk-makhluk Allah yang tahu terhadap sesuatu yang disembunyikan oleh Allah dari mereka. Apa yang disembunyikan? Min qurrati a'yun. Ya, dari hal-hal yang mampu menyenangkan mereka sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam artian, ketika teman-teman beramal, ketahuilah bahwasanya amalan yang teman-teman lakukan itu sudah ada balasannya dari Allah. Ketika teman-teman sholat, sudah ada balasannya dari Allah. Ketika teman-teman bersedekah, sudah ada balasannya dari Allah. Maka jangan pernah menunggu balasan itu datang sebenarnya. Karena balasan itu pasti datang. Perihal kapan-kapannya itu terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Tapi yang pasti balasan itu ada. Balasan dari setiap perbuatan kita itu ada. Ini. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Gak ada satupun di antara kita yang tahu terhadap apa-apa yang disembunyikan dari kita. Perihal apa? Perihal berbagai macam hal-hal yang menyenangkan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai bentuk balasan terhadap apa yang kita lakukan. Makanya yuk kita belajar bertawakal kepada Allah, belajar menyerahkan semuanya kepada Allah, belajar hidup santai, belajar hidup tenang. Memang hidup ini susah, hidup ini banyak struggle, sedih-sedih dikit gak apa-apa. Tapi mari kita latih diri kita untuk terus-menerus bertawakal kepada Allah. Even saat kita sedang terpuruk, even saat kita sedang sedih, serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah tidak seperti makhluk. Makhluk itu bisa membuat kecewa. Allah tidak akan pernah membuat kecewa. Dengan satu syarat saja, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ragu sedikit pun kepada Allah. Tsumma kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perbincangannya. Ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dhurwati sanamihi atau wa dhirwati sanamihi. Rasulullah kemudian berkata, maukah kamu aku beritahukan tentang pokok-pokok berbagai macam perkara, wa amudihi, dan juga tiang-tiangnya, wa dhurwati sanamihi, dan juga sekejap ya, WA. Waduh. Oke. Kita selesaikan habis ini ya. Sorry. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. Maukah kamu kuberitahukan tentang pokok dari berbagai macam perkara, pokok-pokok perkara, tiang-tiangnya, dan juga puncak-puncak tiangnya. Ya Allah, bismillah. Maaf teman-teman. Ya biasa, manusia itu akan, baru aja saya ngejelasin ke kalian tentang satu konsep tawakal. Ketika kita menghadapi satu struggle tertentu, kita harus belajar tawakal, belajar bersabar, belajar menyerahkan semuanya kepada Allah. Langsung saya diuji sama Allah. Langsung diuji sama Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ngomong itu memang gampang. Ngomong kayak bahasa saya tadi itu gampang. Tapi ketika langsung dapat ujian begini, dak-dik-duk ser bro. Makanya walaupun saya belum bisa sampai ke level betul-betul kayak udah gak ngerasa kesedihan karena sudah menganggap segalanya itu ditakdirkan sama Allah, tapi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman sekalian sehingga ketika saya menghadapi hal yang serupa, teman-teman ingatin saya lagi. Oke? Qultu bala ya Rasulullah. Aku berkata, baik, aku mau ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-Islam. Pokok dari segala macam perkara itu adalah Islam. Tanpa Islam, pokoknya atau kepalanya tadi itu
tidak lagi dianggap. Percuma teman-teman beribadah. Saya katakan percuma teman-teman beribadah A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau semisal teman-teman meninggalkan Islam itu sendiri. Wa amuduhu salah. Dan tiang-tiangnya itu adalah salat. Tiangnya itu salat sebagai wasilah. Wa dhirwatu sanamihil jihad. Adapun puncak-puncaknya tadi itu adalah jihad fi sabilillah. Thumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan ucapannya lagi. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih? Maukah kamu kuberitahukan bagaimana cara mendapatkan itu semua, mendapatkan amalan-amalan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal tadi itu? Qultu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, aku mau ya Rasulullah. Beritahukanlah aku bagaimana caranya aku bisa mendapatkan itu semua tadi itu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil lisannya, memegang lisannya, kemudian berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah ini. Jagalah ini. Apa yang dimaksud? Jagalah lisanmu wahai Mu'adz. Qultu, kemudian aku berkata, terheran-heran. Sayyidina Mu'adz ini dalam keadaan itu beliau terheran. Ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Loh, memangnya kita semua bakalan dihisab terhadap ucapan-ucapan yang selama ini kita ucapkan. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Thakilatka ummuka ya Mu'adz. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz. Nah, ini. Thakilatka ummuka ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Tapi teman-teman, jangan langsung diartikan secara harfiahnya. Karena ini sudah berubah menjadi slang. Kayak, mati bro. Nah gitu. Atau, ya nggak separah itu sih. Bukan, nggak segila itu bahasanya. Tapi, teman-teman sekarang googling, terus cari apa arti slang. Slang itu ketika kalimat awalnya itu tidak lagi kita gunakan. Dan kita menggunakan kalimat penggantinya atau kalimat yang digunakan sesuai dengan adatnya. Dan thakilatka ummuka ini biasanya menunjukkan terhadap sesuatu yang bisa bikin kamu kaget. Mati kamu. Nah, begitu bahasanya. Jadi ketika teman-teman nanti baca terjemahannya thakilatka ummuka, terjemahannya memang begitu. Tapi maksudnya tidak seperti itu. Biasa, bahasa Arab itu memang complicated ya. Sehingga jangan menilai bahasa Arab berdasarkan POV bahasa Indonesia. Belajar bahasa Arab nanti teman-teman. Belajar balaghah, belajar uslub-uslub bahasa uslub-uslub lughawi ya. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'adz, gimana sih kamu? Bukannya banyak ya di antara para manusia yang Allah Subhanahu wa taala celupkan mereka ke dalam neraka, celupkan wajah mereka, atau bahasa lainnya dalam riwayat yang berbeda, celupkan hidung mereka ke dalam neraka, kecuali penyebabnya itu gara-gara lisan mereka. Dan perihal lisan ini sempat kita mention di beberapa hadis sebelumnya. Di hadis sebelumnya kita sempat mention hadis riwayat Bukhari Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik atau diam. Di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Bukhari, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang manusia itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lisannya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat yang paling serem banget bagi saya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Ada di antara seorang hamba ketika dia mengucapkan satu kalimat saja. Satu kalimat saja. Saya nggak bilang ribuan kalimat, saya bilang satu kalimat saja. Yanzilu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Hanya dengan satu kalimat itu dia terjatuh ke dalam neraka sejauh ufuk barat dan ufuk timur. Ufuk barat dan ufuk timur jauh nggak? Jauh banget, nggak kelihatan ujungnya bahkan. Nah, seperti itulah kedalaman seseorang yang jatuh, yang terpleset ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara terpleset lidahnya.
Maka mari di antara kita semua, saya tahu menjaga lisan itu susah. Bawaannya pengen gosip, bawaannya pengen misuh, bawaannya pengen ngucapin hal-hal yang kotor, bukan? Maka kita saling menasehati. Saya sendiri juga mengakui bahwa susah rasanya untuk gak ghibah, susah rasanya untuk gak misuh, susah rasanya untuk gak ngomong kasar. Lantas bagaimana cara saya mengatasi itu semua? Pribadi saya adalah dengan berkawan bersama orang-orang yang pantas, bersama dengan orang-orang yang memang selalu menjaga lisan mereka. Sehingga ketika saya duduk dengan mereka, topik-topiknya itu memang topik-topik yang bermanfaat, bukan topik ngomongin orang. Ketika saya duduk dengan mereka, topik-topiknya adalah topik bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, bukan malah begitu. Itu cara saya. Kalau teman-teman gimana caranya? Nanti kita sama-sama diskusi di comment section, oke? Rawahu Tirmidzi, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qal haditsun hasanun sahih, dan beliau berkata riwayat hadisnya adalah hasan sahih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.